Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel saya, channel yang membahas tentang dunia pertanian, khususnya tanaman padi ya sahabat. Di kesempatan video kali ini saya akan menyapa para subscriber saya. Semoga kalian diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan dipermudahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas cara untuk pengisian bulir padi agar hasilnya lebih maksimal. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, untuk sahabat-sahabat yang belum subscribe, saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update-update terbaru video dari saya. Mari kita bahas beberapa amunisi yang saya gunakan untuk mempercepat pengisian bulir padi agar hasilnya lebih maksimal. Yang pertama, saya menggunakan pupuk MKP, karena pupuk ini menurut saya sangat efektif untuk mempercepat bulir padi. Selain harganya ekonomis, pupuk ini banyak berfungsi sebagai pembobot dan pengisian bulir padi. Dan untuk amunisi yang kedua, untuk ZPT-nya saya menggunakan Agrogrip yang kemasan satu botol kecil ini. Saya gunakan untuk lahan saya yang satu bahu. Dan untuk fungisidanya saya menggunakan Skor, produk dari Syngenta ya sahabat. Mungkin fungisida ini sudah tidak asing lagi di kalangan para petani. Selain harganya ekonomis, dosisnya pun sangat rendah. Mari kita simak pembahasannya satu persatu. Inilah beberapa amunisi yang saya gunakan untuk mempercepat pengisian bulir padi agar hasilnya maksimal. Yang pertama, saya menggunakan produk dari Paktani. Untuk nutrisinya saya menggunakan MKP. Pupuk MKP atau monokalium fosfat merupakan pupuk majemuk yang memiliki kandungan unsur hara fosfor dan kalium yang cukup tinggi. Kandungan fosfor pada pupuk MKP sebesar 52% dan kalium sebesar 34%. Fosfor dan kalium sangat dibutuhkan tanaman pada masa pembuahan. Pupuk MKP dapat digunakan untuk berbagai macam jenis tanaman seperti hortikultura dan tanaman pangan, misalnya padi. Pupuk ini berbentuk kristal yang 100% larut dalam air sehingga cocok diaplikasikan dengan cara penyemprotan ya sahabat. Untuk tanaman padi, pupuk MKP dapat diaplikasikan ketika tanaman padi memasuki pengisian bulir untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Tanaman padi ketika memasuki pengisian bulir sangat membutuhkan unsur hara fosfor dan kalium, di mana kedua unsur hara makro esensial ini berperan penting dalam pembentukan biji dan pengisian bulir. Pupuk MKP jika diaplikasikan dalam waktu dan dosis yang tepat dapat meningkatkan hasil panen baik kualitas maupun kuantitas ya sahabat. Berikut ini manfaat dan kegunaan pupuk MKP untuk padi. Yang pertama,
merangsang pertumbuhan akar tanaman padi. Yang kedua, merangsang pembungaan dan pembuahan. Yang ketiga, mencegah kerontokan bunga dan gabah. Yang keempat, berperan dalam pembentukan bunga, buah, dan biji. Yang kelima, memperkuat batang tanaman padi. Yang keenam, meningkatkan ketahanan tanaman padi terhadap penyakit. Yang ketujuh, berperan dalam pengisian bulir padi atau gabah. Yang kedelapan, meningkatkan bobot gabah atau meningkatkan kuantitas dan kualitas gabah. Pupuk MKP dapat diaplikasikan dengan berbagai metode, yaitu ditabur, dikocor, atau disemprotkan. Namun untuk tanaman padi, juga jenis tanaman lainnya, pupuk MKP lebih efektif apabila diaplikasikan dengan cara penyemprotan ya sahabat. Dan waktu aplikasi pupuk MKP untuk tanaman padi yaitu ketika tanaman padi menjelang berbunga, dilakukan setiap 7 hari sekali sampai masa pengisian bulir. Hentikan penyemprotan pupuk MKP ketika malai sedang keluar hingga masa penyerbukan selesai, karena dapat mengganggu proses penyerbukan. Penyemprotan MKP dapat dilakukan kembali ketika masa penyerbukan selesai. Penyemprotan dilakukan di pagi hari setelah embun kering atau sore hari jika cuaca memungkinkan ya sahabat. Untuk dosisnya sendiri, pupuk MKP kalau untuk tanaman padi 2 sendok sampai 4 sendok makan ya sahabat. Aplikasi dilakukan ketika tanaman padi menjelang bunting ya sahabat. Namun ketika mulai keluar sampai masa penyerbukan, penyemprotan dihentikan agar tidak mengganggu proses penyerbukan. Kemudian penyemprotan bisa dilakukan kembali saat penyerbukan selesai dan masa pengisian bulir. Itulah sedikit penjelasan mengenai pupuk MKP, dan mari kita lanjut ke fungisidanya. Untuk fungisida skor 250 EC adalah fungisida sistemik yang mana cara kerjanya dengan cara merasuk ke dalam sel jaringan tanaman sehingga efektif untuk mengendalikan semua jenis jamur ataupun cendawan. Fungisida skor ini memiliki bahan aktif difenoconazole 250 gram per liter, di mana bahan aktif ini termasuk dari golongan bahan aktif triazol yang sudah terpercaya ampuh untuk mengatasi berbagai jenis penyakit jamur dan cendawan ya sahabat. Nah, sahabat tani semua, memang saat ini banyak sekali fungisida yang berbahan aktif sama dengan skor yaitu difenoconazole. Namun sampai saat ini di daerah kami masih menjadi pemimpin pasar di kelas fungisida. Bahkan di beberapa daerah pun masih tetap menjadi andalan petani dengan daya sangat baik untuk melindungi tanaman dari penyakit jamur dan cendawan ya sahabat. Fungisida skor 250 EC selain berfungsi untuk mengatasi penyakit jamur, fungisida ini bisa untuk booster padi ya sahabat, yang mana bahan aktif yang dimiliki oleh fungisida skor dapat bekerja melindungi tanaman sehingga waktu proses pengisian bulir nantinya bisa maksimal dan menghasilkan bulir padi yang bernas, bening, dan berisi sehingga tidak ada malai yang kosong. Untuk dosisnya sendiri cukup kita kasih 15 ml per tangki 16 liter ya sahabat, dan pengaplikasiannya pun bisa dilakukan pada pagi hari sampai jam 9 dan pada sore hari sekitar jam 4 sore. Itulah dosis dan cara aplikasi fungisida skor. Lanjut untuk CPT nya saya menggunakan merek dagang Agrogip 40 SL ya sahabat, yang mana kita tahu fungsi Agrogip ini adalah zat pengatur tumbuh atau ZPT dengan kandungan gibberellic acid atau GA3 ya sahabat, yang berfungsi untuk merangsang pembungaan serempak, merangsang pembelahan sel,
pemanjangan batang, dan juga merangsang pembesaran buah pada berbagai tanaman seperti buah naga, mangga, melon, semangka, nangka, atau pada tanaman sayur-sayuran seperti kubis, cabai, tomat, padi, jagung, dan lain-lain ya sahabat. Namun pada tanaman padi, agrogip ini banyak digunakan pada saat pembungaan agar malai bisa keluar dengan serempak ya sahabat. Nah, untuk dosisnya sendiri, agrogip ini saya biasa memakai satu tutupnya agrogip untuk tangki ukuran 16 liter ya sahabat. Dan ingat, penyemprotan jangan dilakukan berulang ya sahabat, karena nantinya akan berdampak buruk pada tanaman padi kita. Untuk harganya sendiri, agrogip ini di pasaran dibanderol sekitar 30 sampai 35.000 sahabat. Mungkin ini saja penjelasan dari saya mengenai amunisi obat-obatan yang saya gunakan untuk mempercepat pengisian bulir padi agar hasilnya lebih maksimal. Mulai dari dosis, waktu aplikasi yang tepat, dan keunggulan-keunggulan lainnya. Dan saya mohon dukungannya untuk yang belum subscribe dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update-update terbaru video dari saya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Semoga rezeki kalian bertambah. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pertanian Indonesia.